Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Soleh Hasan Wahid, MH selaku dosen pengampu legal audit syariah. Di sini kami akan menjelaskan mengenai studi kasus PT Asuransi Jiwa Bakri Life mengenai kasus gagal bayar yang dilakukan oleh perusahaan asuransi Jiwa PT Bakri Life milik Bakri Group kepada pemegang polis. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Rahmadriyanti Nurfitria dengan NIM 1022101113 bersama dengan rekan saya yaitu Nurani Dwinatasari dengan NIM 10221110, Rahmatika Nurfauziah dengan NIM 10221114, Rista Sasputri dengan NIM 10221116 dan yang terakhir yaitu Silvi Indriani dengan NIM 10221128. PT Bakri Life adalah salah satu perusahaan asuransi jiwa. Pada tahun 2005, PT Bakri Life meluncurkan produk asuransi. Produk asuransi PT Bakri Life tersebut dinamakan Diamond Vista. Produk ini merupakan produk asuransi yang menawarkan gabungan antara investasi dan asuransi jiwa dengan lebih fokus memberikan return investment yang maksimum dan pasti atau fixed rate. Dan produk asuransi ini jauh berbeda dengan unit link maupun reksadana. Tahun 2008, PT Bakri Life mengalami gagal bayar karena perusahaan terlalu agresif berinvestasi di pasar saham. Pada masa itu, saham-saham berguguran karena krisis global yang dipicu kasus subprime mortgage di Amerika Serikat. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang kini telah berubah nama menjadi OJK menyatakan gagal bayar Diamond Investa mencapai 500 miliar rupiah. Untuk menyelesaikan masalah ini, dicapai kesepakatan Bakri Life akan mencicil kewajiban. Namun pencicilan yang dilakukan Bakri Life bermasalah. Tidak semua pemegang polis dananya dikembalikan hingga pada tahun 2016. Lalu OJK mencabut izin operasional Bakri Life. Berdasarkan data tersebut, kami telah melakukan studi kasus dan berikut ini adalah penjelasannya. Perlindungan hukum tertanggung atas gagal klaim asuransi di PT Asuransi Jiwa Bakri Life. Yang A. Perlindungan hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD dapat digunakan untuk memberikan perlindungan hukum bagi tertanggung asuransi. Antara lain yaitu yang pertama pasal 280 KUHD. Berdasarkan pasal ini, tertanggung berhak memilih dan mendapat ganti rugi dari satu tertanggung. Yang kedua yaitu pasal 281 KUHD. Berdasarkan pasal ini, penanggung memiliki kewajiban untuk mengembalikan premi kepada tertanggungnya apabila perjanjian asuransi batal atau gugur. Terus yang ketiga yaitu pasal 254 KUHD. Berdasarkan pasal ini, para pihak dilarang untuk menyimpangi peraturan perundang-undangan ketika perjanjian asuransi sedang berlangsung. Tertanggungnya agar perjanjian asuransi terhindar dari unsur peraturan atau perjudian. Disimpulkan bahwa tertanggung berhak mendapatkan ganti rugi atau pengembalian premi apabila suatu perjanjian telah menyingkapi peraturan perundang-undangan mengenai asuransi. Maka dari itu, PT Bakri Life sebagai penanggung wajib memberikan ganti rugi kepada pihak tertanggung. Yang B. Perlindungan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai perasuransian. Adapun di dalam pasal 29 Peraturan OJK nomor 1 garing POJK.07 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan juga memberikan perlindungan bagi konsumen dengan memberikan ketentuan bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan dan atau kelalaian pengurusan pegawai
pelaku usaha jasa keuangan dan atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan pelaku usaha jasa keuangan. Kerugian yang dialami tertanggung dalam hal kehilangan preminya diakibatkan oleh skema investasi yang dilakukan oleh pengelolaan PT Bagri Life. Dalam hal ini, maka PT Bagri Life wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh para tertanggungnya. Yang ketiga yaitu perlindungan hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di dalam pasal tersebut telah mengakomodasi ketentuan bahwa setiap orang berhak menuntut ganti rugi atas suatu perbuatan melawan hukum yang merugikannya. Yang keempat yaitu perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan pasal 4 UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menjelaskan bahwa tertanggung pemegang polis yang dalam hal ini berkedudukan sebagai konsumen memiliki hak-hak yang telah diatur dalam undang-undang, yaitu yang pertama, hak untuk memilih jenis asuransi yang ditawarkan, yang kedua, hak untuk informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai manfaat dan jaminan asuransi, hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi atau penggantinya jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak semestinya. Pertanggungjawaban PT Asuransi Jiwa Bagri Life terhadap tertanggung gagal klaim asuransi. Kasus perusahaan asuransi jiwa PT Bagri Life ini terjadi pada masa pelaksanaan kontrak. Pada periode ini, para pihak mengadakan kontrak melaksanakan isi kesepakatan. Periode pelaksanaan kontrak ini dimulai sejak para pihak mencapai kata sepakat dan berakhir seiring dengan berakhirnya kontrak. Pada waktu itu, perjanjian masih berjalan antara perusahaan asuransi jiwa PT Bagri Life dengan tertanggung, namun di tengah perjanjian, perusahaan asuransi jiwa PT Bagri Life tidak dapat memenuhi kewajibannya karena krisis global yang melanda sehingga perusahaan mengalami kerugian. Dengan tidak dipenuhinya kewajiban perusahaan asuransi jiwa PT Bagri Life kepada tertanggung, maka perusahaan asuransi jiwa PT Bagri Life tidak menjalankan asas iktikat baik. Pada pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata juga telah menetapkan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikat baik. Maksudnya, perjanjian itu dilaksanakan menurut kepatutan dan keadilan. Iktikat baik tidak harus diinterpretasikan secara gramatikal bahwa iktikat baik hanya muncul sebatas pada tahap pelaksanaan kontrak. Iktikat baik harus dimaknai dalam keseluruhan proses kontraktual. Artinya, iktikat baik harus melandasi hubungan para pihak pada tahap prakontraktual, kontraktual, dan pelaksanaan kontrak. Di dalam hal ini, PT Bagri Life melanggar perjanjian asuransi yang awalnya menyatakan akan menginvestasikan dana tertanggung ke 90% obligasi, 5% saham, dan 5% deposito. Tetapi nyatanya dana tertanggung diinvestasikan sebesar 80% ke portofolio saham. Karena pada tahun 2008 lalu PT Bagri Life mengalami krisis dan harga sahamnya anjlok, maka mengakibatkan premi tertanggung hilang dan tertanggung mengalami gagal bayar. Jumlah utang PT Bagri Life kepada para tertanggungnya sampai tahun 2009 mencapai 400 miliar rupiah. Setelah ada pelunasan sebagian utang kepada para tertanggungnya, jumlah total utang Bagri Life ke pemegang polis mencapai 270 miliar rupiah. Wahyudi salah satu dari 200 tertanggung PT Bagri Life yang mengalami gagal bayar. Wahyudi mengklaim haknya yang belum terbayar sebesar 2,5 miliar. Wahyudi menuturkan dirinya sudah menandatangani OJK, tetapi OJK malah terkesan cuci tangan. Wahyudi menjelaskan bahwa sesuai prospektus jelas, uang ditaruh di instrumen obligasi 80% obligasi, sisanya variatif. Wahyudi pernah ditawari proses pelunasan utangnya terhadap pihak PT Bagri Life dengan penjualan aset tanah, tetapi tidak jelas di mana aset tersebut.
Lalu ditawari pembayaran hanya 6% dalam 2 kali, tetapi kemudian macet juga. Kemudian ada tawaran lagi, tetapi didiskon 30%, tetapi akhirnya macet juga. Wahyudi juga menuturkan bahwa ada satu klausul jika salah satu dari pemegang polis atau tertanggung meninggal dunia, dana bisa dicairkan. Akan tetapi sampai sekarang tidak dapat dicairkan. Berdasarkan kesimpulan kasus di atas, perlindungan hukum tertanggung atas gagal klaim asuransi di PT Asuransi Jiwa Bakri Life ditinjau berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Peraturan Perundang-undangan mengenai Perasuransian, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Bahwasannya tertanggung pihak mendapatkan ganti rugi atau pengembalian premi apabila suatu perjanjian telah menyimpangi peraturan perundang-undangan mengenai asuransi. Maka dari itu, PT Bakri Life sebagai penanggung jawab memberikan ganti rugi kepada pihak tertanggung. Semenjak kasus ini masih ditangani oleh Bapepam LK, Bapepam LK tidak mencabut izin PT Bakri Life. Bapepam LK beralasan bahwa pencabutan izin membuat pembayaran utang PT Bakri Life terhadap tertanggungnya makin tak jelas. Bapepam LK berpandangan kewajiban perseroan kepada nasabah harus diselesaikan terlebih dahulu, baru kemudian pencabutan izin usaha dilakukan. Sampai berita terbaru yang dapat diakses, seolah-olah PT Bakri Life enggan menyelesaikan kewajibannya dan lebih memilih opsi untuk mengembalikan izin usaha kepada OJK. OJK sendiri memutuskan belum mencabut izin usaha Bakri Life sejak kasus ini bergulir. Karena kalau regulator mencabut izin usahanya, OJK akan kehilangan fungsinya untuk memediasi kedua pihak yang bersengketa. Hal ini berarti tertanggung asuransi berpotensi besar untuk dirugikan di perusahaan asuransi mengalami kerugian. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.